Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Aryan Perumuan Sirait dari kelas 11 IPA 2 absen 9. Di sini saya akan membacakan kewajiban untuk melengkapi tugas pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita menyaksikan betapa mudahnya seseorang buka aib sama melempar tundangan dan mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskan dan bahkan menjadikan agama berbicara tanpa fakta nyata dan hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Mereka dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bahaya lisan yang sedang merebak luas adalah tentang gibah. Gibah Gibah ini terjadi di mana saja, baik di pasar, warung, halaman rumah, di lingkungan masyarakat dan di lingkungan manapun. Hal ini sudah dianggap biasa saja dan menjadi hidangan keseharian dalam pergaulan masyarakat. Juga tak kalah serunya dengan adanya acara-acara infotainment tentang gibah di berbagai media dan juga acara TV. Yang beberapa kali kerap menyebutkan keburukan orang lain berkenan dengan hal lain, hak Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Dan janganlah kamu mengunjing atau menggibah sebagian yang lain. Apakah seorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj bahwa ayat ini Quran surat Al-Hujurat ayat 12 turun berkenan dengan peristiwa salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Salman Al Farisi, yang bila selesai makan suka terus tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada orang lain mengunjing perbuatannya. Maka turunlah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang melarang seorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain, selaras dengan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Rasulullah SAW juga melarang mengumbar aib orang lain sebagaimana sabdanya, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masyari muslimin rahimakumullah, dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aib itu memiliki arti malu, cela, noda salah satu ataupun keliruan orang lain. Menurut Al-Fairuz Abadi dalam Al-Qamus Al-Mufid, secara bahasa aib bermakna cacat atau kekurangan. Bentuk jamaknya adalah uyub. Adapun sesuatu yang memiliki aib dalam bahasa Arab disebut maib. Sementara itu adalah kitab Ad-Dur Al-Mukhtar Al-Hasfaqi menyampaikan bahwa sebagian ulama mazhab Hanafi menjelaskan aib dengan pengertian suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptaannya, dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan. Secara psikologis, jika kita mendengar suatu informasi dari orang lain lalu menjadikannya bahan omongan, hari kita merasa tidak enak, maka hal ini dalam disebut aib. Aib dapat berubah peristiwa, keadaan, atau suatu penjelasan. Seringkali aib sendiri maupun orang lain diumbar secara sadar atau tidak sadar. Kita sebarkan ke orang lain, bahkan diviralkan ke media sosial, dimanapun dan kapanpun. Aib merupakan suatu yang digambarkan buruk, tidak terpuji, dan negatif. Aib adalah suatu celah atau kondisi yang tidak baik tentang seseorang jika diketahui oleh orang lain, akan membuat rasa malu yang membawa kepada efek psikologi yang negatif. Korban akan merasa terzolimi, disudutkan, dan bahkan dilemahkan jati dirinya. Aib terbagi menjadi dua, yaitu aib khalqiyah yang bersifat kodrati dan aib khuluqiyah yang berkenan dengan perilaku. Aib khalqiyah merupakan aib karena terdapat cacat di salah satu organ tubuh atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu aib khuluqiyah yang bersifat fi'li, dalam kurung perilaku, merupakan aib dari perbuatan maksiat, baik yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Menutup aib orang lain
tidak hanya memiliki keuntungan akan menutup aib kita di dunia dan akhirat, tapi juga seperti menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Hal ini sebagaimana yang disinyalir oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, siapa melihat aurat lalu menutupinya, maka seakan-akan ia menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk itu, marilah kita jauhi ghibah, dusta, prasangka, dan mencari kesalahan orang lain, serta menyebarluaskan aib sesama. Jagalah aib orang lain sendiri sebagaimana kita menjaga aib kita sendiri. Berikut khutbah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.